Bayi kecilku, apa dia akan baik-baik saja? Kami melakukan segala yang kami bisa, tapi mungkin dia tidak akan selamat. Ia lahir terlalu cepat, tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Ia kesulitan bernafas dan terkena komplikasi medis lainnya. Dia mungkin tidak akan selamat. Hai, aku Chantal. Itu tadi aku. Itu adalah keadaan yang tidak mungkin, tapi aku seorang pejuang. Aku selamat. Saat ini umurku 20 tahun, dan aku masih berjuang. Ini adalah ceritaku. Aku adalah bayi yang penyakitan yang menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Biaya rumah sakit membuat bangkrut orang tuaku yang awalnya memang orang tidak mampu. Sampai akhirnya semua menjadi sangat buruk setelah 6 bulan mereka tidak bisa membayar lagi. Jadi mereka membuat keputusan yang menyakitkan, merelakanku di panti asuhan. Tidak mudah tumbuh di panti asuhan. Kesehatanku membaik yang merupakan pertanda baik. Tapi aku tidak dapat memungkiri aku merasa ditelantarkan oleh orang tuaku. Semua anak-anak di sekolah memiliki ayah dan ibu yang menyayangi mereka, tapi orang tuaku tidak bisa menyayangiku. Bagaimanapun, mereka menaruhku di panti asuhan, kan? Aku menjadi semakin sehat saat menginjak 8 tahun, dan keadaan menjadi semakin baik karena aku diadopsi oleh keluarga yang menyayangiku. Ketika aku berumur 9 tahun, mereka pikir aku sudah cukup besar untuk bertemu dengan orang tua kandungku kembali. Mereka percaya ini adalah hal yang tepat dilakukan olehku. Jadi, aku menemui mereka, orang tua kandungku dan 2 adik perempuanku. Awalnya hanya kunjungan singkat, tapi lama-kelamaan menjadi lebih lama, dan keluarga asliku menjadi bagian dalam hidupku. Mulanya itu tidak mudah, karena aku membenci mereka yang sudah meninggalkanku saat masih kecil dan sakit. Tapi mereka sangat miskin saat itu dibandingkan dengan keluarga yang tinggal denganku saat ini. Aku mulai mengerti betapa sulitnya saat itu bagi mereka, dan mulai menyayangi mereka seperti aku menyayangi keluarga yang mengadopsiku. Sulit berada di tengah-tengah keluarga yang benar-benar berbeda, terutama ketika keluarga kandungku mulai tercerai-berai. Ini terjadi tak lama setelah aku mulai sekolah menengah. Ibu memberitahuku dan saudariku bahwa ayah pergi untuk tinggal dengan nenek kami sementara waktu. Ibu bilang ayah pergi untuk menjaga nenek, tapi kenyataannya ayah meninggalkan rumah, sesuatu yang tak diberitahukan kepada kami. Suatu hari ibu asuhku mengajakku dan saudariku pergi merayakan Halloween di sore hari. Kami benar-benar senang sampai ibu asuhku menanyakan saudariku bagaimana kabar ayahku. Dengan ngeri adikku menjawab bahwa ayahku mulai minum-minum. Aku sangat syok. Aku mengerti sekarang apa yang terjadi. Ibu tidak mungkin membiarkan ayah minum saat bersamanya, karena ibu tumbuh di keluarga yang menganggap kebiasaan minum berarti masalah. Artinya, ayah pasti meninggalkan rumah. Perasaan dikhianati kembali menghantui. Kenapa ibu memberitahu adikku tapi aku tidak? Kenapa ayah tiba-tiba mulai minum? Apa kami begitu mengganggunya? Apa kami melakukan sesuatu yang salah? Apa ia sudah tidak sayang kami? Ketika aku minta penjelasan pada ibu, ia meminta maaf karena tidak memberitahuku. Tapi saat itu aku terlanjur sakit hati dan tidak mau mendengarkan. Aku merasa jalinan ibu dan anak di antara kami retak, dan semuanya tidak akan sama lagi. Meski begitu, aku masih menyayangi adik-adikku dan akan selalu ada untuk mereka. Dengan perginya ayah dan hubunganku yang tidak baik dengan ibu, aku jarang menghabiskan waktu dengan adik-adikku. Tapi setiap akhir minggu aku akan mengunjungi mereka dan memberi uang, jadi mereka bisa membeli makanan yang layak. Ibuku mulai mengabaikan mereka, menghabiskan uang bulanan untuk rokok dan barang lain untuk dirinya sendiri. Kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Di tahun akhir sekolahku, aku bertengkar hebat dengan ibu asuhku dan diusir dari rumah. Aku tidak punya pilihan lain selain tinggal dengan ibu kandungku. Segalanya segera menjadi lebih buruk sejak itu. Ibu mulai mencuri uangku. Aku memergokinya, tapi dia menyangkal. Jadi aku mulai menyembunyikan uangku. Suatu hari saat ia tidak bisa menemukan di mana aku sembunyikan uangku, ia bertingkah gila dan mulai berteriak padaku dan bersikap agresif. Aku ketakutan, tapi aku melawannya. Tak lama, itu menjadi sangat buruk. Aku tidak punya pilihan selain keluar dari rumah. Aku bicara dengan adik-adikku dan menjelaskan kepada mereka aku harus pergi dan bahwa aku menyayangi mereka dan akan selalu merawat mereka. Ku ambil barang-barangku dan cukup beruntung mendapatkan tempat di penampungan terdekat, berbagi kamar dengan gadis-gadis muda sepertiku. Kami semua berteman baik dan itu memberikan kestabilan yang kubutuhkan dalam hidup. Aku bisa kembali sekolah di mana aku akhirnya memenuhi syarat untuk melanjutkan kuliah.
Saat itu, aku semakin jarang bertemu adik-adikku. Sampai satu hari aku dengar keadaan di rumah menjadi buruk karena salah satu adikku kabur untuk tinggal dengan ayahku. Aku tahu ini salah dan akan sulit bagi adikku untuk tinggal bersama ayah. Jadi aku membuat rencana. Aku akan menelponnya dan meminta ia datang agar kami bisa bicara. Kemudian aku melakukan hal tersulit dalam hidupku. Aku menghubungi Komisi Perlindungan Anak dan menceritakan pada mereka apa yang terjadi dan mengatur agar mereka bisa bertemu adikku dan bicara dengannya tentang apa yang dialaminya. Awalnya, adikku ragu untuk bercerita pada mereka, tapi setelah ia membuka diri, ia memberitahu mereka banyak hal yang bahkan aku tidak tahu. Hatiku terasa hancur, bukan hanya karena hidupnya yang sulit, tapi juga karena orang tuaku memperlakukannya dengan buruk, sampai ia tidak berani bercerita padaku tentang mereka. Aku merasa lega mereka memutuskan untuk merawat adikku, tapi bagaimana dengan adikku yang satu lagi? Aku memberitahu mereka tentang adik bungsuku. Kuceritakan kekerasan ibuku dan mengambil adikku darinya tidak akan mudah. Aku berhasil mengirim pesan pada adikku yang satu lagi, jadi dia tahu akan ada orang yang menjemputnya. Adikku diam-diam membereskan tasnya, dan walaupun ketakutan, ia siap ketika ada yang mengetuk pintu. Tak lama setelah ia berhasil mendapatkan pertolongan, adikku muncul di hadapanku tiba-tiba dengan tasnya. Ia menangis karena ia sangat ingin tinggal denganku. Melihatnya begitu ketakutan membuat hatiku hancur. Saat itu juga aku putuskan, meskipun aku sendiri masih muda, aku akan memperjuangkan hak asuh atas adikku. 6 bulan berikutnya adalah pertarungan antara aku dan pihak berwajib untuk hak asuhnya. Mereka bilang aku masih terlalu muda, dan lebih parahnya, ibuku menuntut untuk mendapatkan adikku kembali. Saat itu aku diterima masuk kuliah, jadi keadaan akan bisa segera berubah. Namun entah dari mana, ibuku muncul di kantor kampus menuntut untuk menemuiku. Itu benar-benar memalukan. Dia berulah memintaku untuk memberikannya sejumlah uang. Tapi walaupun aku mau, aku tidak punya uang untuk diberikan kepadanya. Aku memerlukan setiap sen yang kupunya untukku dan adikku. Ketika aku menolak, ia mulai mengikutiku ke rumah. Hal terakhir yang kuinginkan adalah ia menemukan di mana kami tinggal. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain menghubungi polisi. Menelepon polisi untuk menangkap ibuku sendiri. Kalian bisa bayangkan betapa mengerikannya itu bagiku. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya untuk melindungi diriku dan adikku. Semua itu terjadi lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan itu adalah terakhir kalinya aku melihat ataupun bicara dengan ibuku. Sulit untuk bisa sampai di sini, tapi keadaan mulai membaik untuk kami sekarang. Untuk seseorang yang beruntung masih bisa selamat saat lahir, bagiku setiap hari adalah keajaiban. Aku tahu, tumbuh dewasa bagiku dan adik-adikku adalah hal yang sulit. Tapi untuk menghadapi semua kesulitan dan berada di tempat kami saat ini adalah hal yang menakjubkan. Saat kalian melihat gunung di depan mata, mungkin terlihat sulit untuk didaki. Tapi dengan jiwa yang kuat, kasih sayang, dan tekad, kalian akan bisa mencapainya. Dan percayalah, pemandangan dari atas sangat menakjubkan.